Halo semua, perkenalkan nama saya Agung Prayoga. Saya mahasiswa Pekmen dan sekarang ingin mempresentasikan bisnis analitik project saya. Nah, untuk outline-nya terdiri dari 6 stage sebagai berikut. Nah, untuk pertama, alasan saya menggunakan topik ini karena yang pertama itu di era sekarang ini, marketing ini kan menjadi aspek yang penting dalam sebuah bisnis. Karena di saat ini pertumbuhan digital teknologi yang begitu masif membuat para masyarakat ini mudah dalam menggapai apa yang dia ingini gitu. Sehingga dari sini banyak perusahaan melakukan digital marketing strategi dengan meluncurkan berbagai berbagai promo, kupon, apapun itu melewati media sosial online atau keyword searching gitu, itu bisa. Nah, dari hal ini menjadi alasan saya ingin melakukan analisa di bagian ini karena bagi saya ini bisa menghasilkan insight yang powerful bagi kemajuan sebuah perusahaan, begitu. Nah, dari dataset yang saya ambil berasal dari Kaggle dengan judul Shopping Mall Page Search Campaign Dataset. Nah, untuk tools yang saya gunakan untuk melakukan analisa data itu, saya menggunakan Microsoft Excel spreadsheet untuk melakukan cleaning dan manipulation. Kenapa saya menggunakan Excel? Karena bagi saya ini datasetnya masih bisa dijangkau dengan apa ya, Microsoft Excel itu. Jadi diharapkan kalau saya menggunakan Microsoft Excel ini mendapatkan efisiensi dalam waktu pengolahan datanya. Nah, untuk melakukan data analisa dan visualisasi, saya menggunakan Tableau. Nah, untuk problem statement-nya, saya adalah seorang data analis yang ditugaskan oleh marketing manager untuk melakukan analisa sebuah performa dari keseluruhan campaign yang nanti akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Nah, adapun analisa yang difokuskan oleh marketing manager kepada saya adalah yang pertama, membuat dashboard KPI yang berisi tentang key performance indicator dari keseluruhan campaign, terus cost distribution-nya untuk mengetahui alokasi penganggaran setiap campaign-nya seperti apa, terus sama metric rates untuk mengetahui jumlah impression, CTR, conversion rate, dan CPC-nya. Nah, untuk workflow dashboard-nya, saya di sini sebagai data analis yang memiliki tugas melakukan analisa datanya. Terus ada seorang marketing manager yang tugasnya itu untuk melakukan review dan memutuskan implementasi campaign ke depannya seperti apa. Nah, dari permasalahan yang ada ini, maka solusi adalah saya membuat dashboard visualisasi untuk mendukung keputusan implementasi implementasi marketing ke depannya seperti apa gitu. Nah, untuk user storyline-nya masih sama seperti sebelumnya, seperti berikut. Nah, user flow-nya, karena saya ada 3 dashboard. Yang pertama, menganalisa KPI secara keseluruhannya. Setelah itu, kedua, melakukan analisa cost distribution-nya gimana. Di sini memiliki filternya, kita bisa pakai filternya atau enggak. Nah, setelah itu, kita masuk ke tahap menganalisa metriknya seperti apa. Di sini juga kita punya filternya juga ya. Seperti ya, filter ada yang yes, dan bisa pakai no juga. Nah, selanjutnya tahap akhir adalah melakukan evaluasi dari keseluruhannya gitu. Nah, langsung aja kita melakukan data cleaning and manipulation-nya. Pertama, sekali lagi saya bilang saya menggunakan Excel. Untuk mencari missing data, saya menggunakan blank. Nah, untuk mencari duplicate value-nya, saya menggunakan conditional formatting. Nah, yang ketiga, untuk memisahkan isi value dari add group itu saya menggunakan kombinasi dari trim, meet, and find. Nah, untuk merubah struktur datanya, karena datanya ada yang singkat sama ada yang tidak kapital, itu saya menggunakan kombinasi dari if, substitute, dan proper untuk mengubah struktur data sesuai yang saya inginkan. Nah, berikut tampilannya dari raw dataset dan clean datasetnya. Nah, bentuk visualisasinya seperti berikut. Bisa saya bantu demonstrasikan di tabelnya seperti ini, KPI overall-nya tampilan seperti ini, cost revenue seperti ini, dan add metric tampilannya seperti ini ya. Ada impression, klik, sampai conversion rate secara keseluruhan. Nah, balik lagi. Nah, selanjutnya untuk visualisasi dan insight yang didapat, yang pertama saya menganalisa KPI dulu. Dari secara overall keseluruhannya, marketing cost ini lumayan besar ya, 635.372 dolar yang dialokasikan
oleh perusahaan untuk marketingnya dengan jumlah CTR yang didapat keseluruhan 27,21%. Nah, conversion rate yang didapat itu sangat-sangatlah kecil, cuma 7,97%. Nah, dengan keseluruhan CPC $150, sehingga dari semua ini menghasilkan kerugian ya, nggak menghasilkan profit, sekitar minus $73.409. Nah, untuk alokasi selanjutnya, cost revenue and gain-nya cuma bulan Oktober doang yang menghasilkan revenue. Itu pun selisih tipis. Cuma selisih 1.000 ya. Revenue cuma 79 ribuan, tapi marketing cost-nya cuma 78.256 doang. Nah, selain dari bulan Oktober, itu tidak menghasilkan keuntungan ya bagi perusahaan. Nah, jumlah CTR tergolong stabil 24,10 sampai 28,53%. Conversion rate-nya stabil juga 7,05 sampai 8,70. Nah, untuk top spending campaign ini tiga terbesar ya, shop promo code, coupon code, sama shop coupon code. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat grafik ya, meskipun cost-nya tinggi, namun revenue juga mengikuti juga makin tinggi ya, meskipun tidak menghasilkan keuntungan. Ini berarti apa? Kalau diasumsikan, ini sebenarnya marketingnya ini sudah sesuai planning jalannya, tapi nggak berjalan maksimal gitu. Ini yang menjadi concern kita nanti untuk bahan evaluasi. Nah, jumlah CVC-nya untuk masing-masing dari keywordnya, tipe-tipe keywordnya one on one, exact price itu masing-masing 46, 55, dan $49. Nah, untuk distribution cost-nya, alokasinya lebih baik di mobile $348.531. Untuk keyword advertising type-nya paling banyak itu di $462.955 pada one on one type, dan yang paling terkecil itu ada di price-nya doang. Nah, untuk selanjutnya dari CPC distribution offer memiliki hasil tertinggi $71. Nah, eh, dari cost distribution one on one itu memiliki posisi yang paling dominan ya di antara yang lain, dengan mobile device itu menduduki peringkat pertama. Nah, selain itu, Excel juga didominasi oleh mobile device, dan yang Fresh ini didominasi oleh desktop device. Jadi kebalikannya gitu. Nah, karena cost-nya segini, revenue-nya juga ikut mengikuti pasti. One on one juga mendominasi. Terus impression-nya itu juga one on one juga paling tinggi di antara yang lain. Nah, dari jumlah klik, ini lumayan ya, udah kelihatan mulai apa ya, one on one itu drastis ya di antara yang lain. Nah, apalagi yang jumlah conversion, ini benar-benar kelihatan banget jomplangnya dibandingkan impress dari jumlah klik sebelumnya. Jumlah baik di desktop maupun mobile device, ini one on one type ini paling tinggi di antara yang lain. Nah, di posisi akhir kita bisa lihat, kan kita ingin melihat conversion rate sama CTR ini. Apakah conversion rate ini bisa menandingi jumlah CTR ya? Karena kenapa kalau di bisnis ini jumlah CTR itu mencerminkan bahwa berarti user itu melakukan pembelian pembelian atau penggunaan kupon ya, campaign ya pada case ini dengan maksimal gitu. Kalau dilihat dari hasil secara keseluruhannya, ini conversion rate-nya itu hasilnya kecil banget, nggak sebanding dengan CTR, sangat jauh drastis. Berarti ini menandakan bahwa eh, promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak berjalan dengan maksimal. Nah, bisa saya rekomendasi dan kesimpulan yang bisa saya ambil untuk marketing manager, saya bisa menyarankan menggunakan A/B testing. Kenapa? Kalau dilihat dari analisa sebelumnya kan, meskipun spending cost-nya tinggi dalam suatu campaign, tapi revenue-nya juga ikut naik. Seharusnya kan logikanya menghasilkan keuntungan, tapi ini enggak. Berarti kan kurang maksimal. Terus alasan lain menggunakan A/B testing adalah udah pasti kita ingin mengetahui nih campaign mana, terus media keyword mana yang memberikan efisiensi kepada promosi kita. Nah, setelah mengetahui mana yang lebih baik dengan implementasi A/B testing ini, jumlah campaign kita bisa tahu nih media mana dan campaign mana yang baik. Misalkan campaign yang underperform bisa kita cut gitulah. Nah, selanjutnya
dari apa dari campaign yang udah kita cut kan itu cost yang masih tersisa itu bisa kita alokasikan untuk memaksimalkan campaign yang udah bagus gitu loh. Sehingga ini juga menghasilkan efisiensi bagi perusahaan gitu dalam mengalokasikan dana marketingnya. Nah, yang ketiga itu saya menyarankan audience segmentation-nya tolong di breakdown lebih dalam lagi. Karena kita tahu ya, jumlah CTR, jumlah conversion rate-nya kan ini berbanding jauh dengan jumlah CTR ya. Dengan arti kan berarti konsumen ini secara apa ya, promosi, oh udah tertarik nih, interest. Tapi kebanyakan setelahnya nggak mau menggunakan campaign itu. Kenapa? Entah nggak menarik atau apapun itu yang kita asumsikan sekarang ini. Nah, oleh karena itu saran saya kita mempelajari pola yang ada nih di konsumen. Ini konsumen itu pinginnya promonya seperti apa, terus penerapannya seperti apa. Itu nantinya kalau kita dapat infonya itu kita bisa aplikasikan ke kuponnya dirancang sedemikian rupa sama medianya ini bisa kita aplikasikan ke tempat ad type yang tepat seperti misalkan di one on one itu udah tepat dibandingkan yang lain gitu. Nah, begitu analisa dari saya mengucapkan terima kasih.